Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di mini vlog sederhana aku. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, temenin aku beraktivitas lagi hari ini. Kita mulai dari beres-beres kamar lagi ya. Sekarang beres-beresnya agak sedikit berbeda karena aku ditemenin sama anak bujang. Jadi anak bujang aku ini belum mandi. Ini tuh memang betul-betul masih pagi ya. Sengaja aku tuh beres-beresnya pagi-pagi karena nanti itu aku rencananya mau ke pasar, tapi tungguin Pak suami pulang dulu. Karena tadi pagi-pagi itu Pak suami pergi ngelayat ya, karena ada orang tua dari rekan kerjanya itu yang meninggal. Jadi ini aku sengaja ngambil kesempatan untuk beres-beres dulu, biar nanti kalau pulang dari pasar itu semuanya udah selesai gitu ya. Oke deh, beres-beres kali ini itu agak sedikit berbeda. Ini segala kasurnya aku angkatin ke atas, karena hari ini itu rencananya aku mau ganti spray ya. Sebenarnya biar lebih bersih aja sih, karena di bawah-bawah kasur itu pasti banyak kotoran-kotoran gitu ya. Belum lagi itu si bocil bawa-bawa makanan atau bawa-bawa kertas, mainan, semuanya gitu ya. Jadi nyempil gitu di bawah kasurnya. Ini lihatlah kelakuan si bocil, dia tuh lebih sibuk lagi daripada kita. Apa yang kita kerjakan dia juga mau ikut pegang. Sebenarnya inilah alasan aku kenapa aku tuh selalu nungguin dia tidur dulu baru aku beres-beres. Apalagi kalau aku mau ngerekam seperti ini itu riuhnya Masya Allah minta ampun. Belum lagi tripod yang dibawa lari, naik turun di atas meja, lari-lari di depan aku yang lagi nyapu, ya Allah. Ini yang terlihat di video itu belum seberapa dibanding dengan yang aslinya. Ini karena aku edit aja ya. Bahkan aku juga sempat ngereok, tapi ya mau bagaimana lagi, namanya juga anak-anak ya kan. Nikmati saja dulu masa-masa seperti ini, ada saatnya juga nanti kita pasti rindu. Oke deh, ini untuk nyapu-nyapunya udah hampir selesai. Bisa lihat itu si bocil ngekor kemana-mana. Ini juga tripod itu mainan dia ya. Jadi aku tuh kalau ngerekam, jadi aku kasih juga dia tuh tripod satu dan juga HP mainan satu. Kalau nggak begitu ya alamat itu HP aku yang ada di tripod yang sekarang lagi ngerekam ini nggak akan aman ya teman-teman. Oke deh, lanjut ke videonya. Ini aku udah ganti spraynya, yang ini lagi gitu ya. Pokoknya aku tuh suka banget sama yang ini karena senada gitu sama kamarnya. Aku kalau udah suka sama satu barang itu pengennya yang itu terus gitu ya, sama kayak baju. Jadi pengen yang itu aja terus. Siapa di sini yang sama kayak aku? Nah ini tiba-tiba aku udah selesai aja mandiin si bocilnya. Di sini tuh tantangannya pasang baju ya teman-teman. Banyak sekali dramanya, yang inilah itulah. Pokoknya dia tuh pengennya main terus. Ini juga keluar dari kamar mandi itu susahnya minta ampun karena dia kalau udah main air pengennya main air lagi gitu ya. Lagi-lagi ini tentang bocil aku, ya Allah, nggak ada habisnya ya. Ini aku percepat aja karena dia itu udah nangis-nangis karena pengen main, mungkin karena udah ngantuk juga kali ya. Setelah ini tuh aku mau lanjut buat tidurkan saja karena Pak suami itu juga udah pulang dan aku mau lanjut untuk ke pasar. Dan ini tiba-tiba aku udah pulang aja dari pasar, nggak tahu ya kapan ke pasarnya. Tiba-tiba udah pulang aja gitu karena tadi itu memang nggak aku rekam sama sekali. Jujur sampai sekarang itu aku masih sangat malu buat ngerekam, apalagi di tempat yang rame gitu ya. Aku juga ke pasarnya sendiri, jadi untuk ngeluarin HP buat ngerekam itu aku kayak gimana gitu. Kalaupun ada itu aku ngerekamnya kayak diam-diam, sembunyi-sembunyi gitu. Pokoknya jangan sampai orang lain tahu kalau aku itu lagi ngerekam gitu. Padahal tadi itu aku juga ada ngelihat ibu-ibu yang lagi ngerekam, mungkin dia lagi bikin konten juga. Karena seperti yang kita ketahui saat ini yang lagi marak-maraknya itu emak-emak yang lagi ngonten di Facebook, dan termasuk aku salah satunya. Gak apa-apa ya teman-teman, selagi yang kita share itu bermanfaat dan tidak merugikan orang lain, aku rasa sih nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja dulu, mana tahu kita punya rezeki di sini gitu ya. Oke deh, ini aku lagi ngebersihin ikan sama udang yang tadi aku beli di pasar. Untuk barang-barang yang lainnya itu belum aku beresin karena aku mau lanjut masak dulu. Hari ini aku mau masak udang dulu, jadi untuk ikannya mau aku simpan dulu di kulkas. Ini aku taruh di box seperti ini ya. Oke, ini aku mau lanjut masak dulu. Ini udah ada pete sama pakis. Jadi hari ini tuh aku mau masak gulai udang sama sayur pakis dan dicampur juga sama sedikit pete gitu ya. Dan ini aku udah selesai buat bersihin pakisnya. Lanjut ini aku mau kupasin petenya karena aku mau ambil isinya aja, nggak sama kulit-kulitnya ya. Oh ya, di sini teman-teman pernah nggak sih makan pete atau masak pete itu sama kulit-kulitnya? Kalau aku tuh pernah dan bahkan sering gitu ya. Karena dulu waktu kecil kalau emak lagi masak pete itu mau digulai, mau digoreng pasti langsung sama kulit-kulitnya gitu ya. Jadi aku berkelanjutan sampai sekarang. Cuma ya karena Pak suami itu kurang suka, makanya ini petenya aku kupasin dulu. Sedikit cerita nih, pas dulu pertama kali aku bikin video masak-masak itu, aku bikin goreng pete sama kulit-kulitnya gitu ya. Jadi ada yang komen gitu di video aku, katanya aku itu pemalas, nggak mau bersihin kulit petenya, makanya aku goreng langsung dengan kulit-kulitnya. Padahal mah dia belum pernah cobain aja gitu ya makan pete langsung dengan kulit-kulitnya. Kalau udah pernah cobain pasti dia nggak bakalan suka. Oke deh, lanjut ke videonya. Ini aku lagi masukin udangnya, sengaja terakhir gitu aku masukin ya, karena kemarin itu aku juga pernah bikin gulai ini
ini dan udangnya itu pertama aku masukin. Jadi ada yang komen gitu kalau udangnya itu terakhir aja biar rasanya itu lebih manis dan dia itu nggak menciut gitu. Ternyata benar ya. Terima kasih sebelumnya untuk sarannya ya Kak. Oke deh, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.